dipersembahkan oleh, didukung oleh tapi adik-adik sebetulnya ya ada satu rahasia lagi. Sesungguhnya 5 orang yang ada di sini itu ternyata suaranya bagus-bagus. Suaranya bagus-bagus dan kita ada video klip bukti betapa indahnya suara dari Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, dan Bang Abraham Samad. Kita saksikan sama-sama video klip boy band. Seorang pemimpin yang paling penting, integritas harus beres. Iya, that's right. Kita membutuhkan pemimpin yang terus-menerus menegakkan kebenaran. Rakyat butuh figur baru Yang selalu optimis, Gak banyak berkeluh kesah, bukan yang bertingkah palsu dan yang ingkar janji dan yang tidak tahu diri. Pemimpin bangsa harus melawan, menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. that's right. Itu bisa diatasi. That's right. That's right. Kita bekerja untuk masyarakat, tidak ada kepentingan. Iya, that's right. Publik mesti melihat lebih dalam lagi. siapa pemimpin yang peduli. Seberat apapun masalah bangsa, itu bisa diatasi. Pemimpin itu mendobrak keadaan, bukan mengokohkan kemauan. Pemimpin bangsa harus melawan, menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menegakkan hukum tanpa syarat pada siapapun, semuanya demi bangsa. Boy band terbaru, ye! Aduh. Nggak nyangka loh, Pak. Apa? Nggak nyangka betul-betul suaranya. Mau ulang sekali lagi nggak? Mau? Sekali lagi ya, Pak? Kita ulang ya. Ini dia, boy band. Seorang pemimpin yang paling penting, integritas harus beres. Iya, that's right. Kita membutuhkan pemimpin yang terus-menerus menegakkan kebenaran. Rakyat butuh figur baru Yang selalu optimis. Gak banyak berkeluh kesah, bukan yang bertingkah palsu dan yang ingkar janji dan yang tidak tahu diri. Pemimpin bangsa harus menebas para koruptor. Saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. That's right. Itu bisa diatasi. That's right. Kita bekerja untuk masyarakat, tidak ada kepentingan. Iya, that's right. Publik mesti melihat lebih dalam lagi. siapa pemimpin yang peduli. Seberat apapun masalah bangsa, itu bisa diatasi. Pemimpin itu mendobrak keadaan, bukan mengokohkan kemauan. Ayah, harus menebas para koruptor. Saja Harus tegasan menegakkan hukum tanpa syarat pada siapapun, semuanya demi bangsa. Mantap, mantap. Pak JK. Pak
Pak JK nggak marah kan Pak? Nggak. Hah? Nanti saya minta videonya supaya di rumah kasih lo cucu. Pak boleh nggak sedikit? Haya, boleh nggak Pak? Sedikit. Sedikit aja Pak, tepuk tangan dong hayanya Pak JK. Haya. Haya. Band baru, pasangan Capres-Cawapres. Kita mulai bahas suksesi 2014. Pak JK, tadi kan saya tanya kalau bertukar peran. Sekarang tanyanya kalau diminta memilih pasangan Capres-Cawapres dari 4 orang yang ada di samping Bapak. Atau paling tidak Pak, paling tidak yang cocok tuh pasangan siapa dengan siapa? Dengan Golkar sudah tidak bisa Pak JK. Ya. Karena Golkar sudah ada calonnya. Jadi Pak JK ini tapi dalam hati tetap akan mantap mencari kendaraan. Bukan soal kendaraan sebenarnya. Saya kira sama dengan kita semua di sini. Itu soal bangsa. Bahwa bangsa ini apakah dilihat begitu saja, dibiarkan nanti pemimpinnya kurang pantas gitu kan. Jadi kita melihat kemajuan bangsa, bukan masalah pribadi kan. Bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi saya pikir lebih enak begini, bebas-bebas begitu, tidak dijaga-jagain, makan tidak diperiksa gitu kan. Itu kesulitan loh jadi wapres pengalaman kita. Tapi yang di samping-samping Bapak ini gimana Pak? Wah semua pantas aja, semua pantas. Semua pantas. Pasang-pasangan yang cocok? Hah? Yang cocok? Cocok, semuanya cocok. Semua. Terkecuali satu. Siapa itu? Pasti tidak cocok. Siapa? Ketua. Sama-sama orang Makassar tidak bisa. Sama-sama Makassar Tidak bisa, pasti tidak bisa. Berarti saya juga nggak bisa Pak. Anda bisa juga ya. Nggak bisa juga ya. Jadi ini Memang saya nggak kepengen 3 Pak. kita orang Makassar lawan 3 orang Jawa Tengah. Gitu. Jadi bolehlah siapapun selain Anda dengan Abraham tidak bisa. Nggak bisa. Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kalau ditanya soal 2014 selalu jawabnya malu-malu. Cuma itu kan ditanyanya di Jakarta. Ini kan ditanya di Solo di rumah sendiri. Ya kan? Kalau di rumah sendiri itu lebih plong, lebih nggak ada beban. Jadi silakan Pak dijawab. Yang cocok siapa Pak? Pasangan, kalau misalnya tadi kan pemimpin bangsa dari 5 orang ini. Yang cocok pasangan-pasangannya yang neplek itu siapa Pak? Gini, jadi sekarang kan musim hujan. Kita itu baru konsentrasi di pekerjaan ngurusi yang berkaitan dengan hujan. Kemudian yang kedua juga sekarang ini kita juga masih konsentrasi penuh ngurusi ini agar akhir tahun ini realisasi anggaran itu betul-betul sesuai dengan target. Konsentrasi baru ada di situ. Jadi kalau ditanya mengenai mengenai pasangan, saya sama dengan Pak JK, pasangan saya sampai sekarang Iriana namanya. Pak, kan Pak Jokowi kan kalau ditanya selalu nggak mikir gitu kan Pak? Lah memang nggak mikir betul. Pak, nggak mikir, tapi dalam hati ada... Mikir, saya mikir. Tapi mikir tadi yang berkaitan dengan hujan, dengan banjir. Kalau mikir negeri, 2014, mikir pas malam-malam mikir. Begini. Kalau saya itu biasanya, kalau pas fokus kerja, ya saya tidak mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Kalau ini fokus baru urusan dengan hujan yang nanti berkaitan dengan banjir, saya fokus ke situ. Nggak takut kehilangan momentum Pak, 2014? Wong saya baru fokus ke situ kok diganggu lagi. Boleh dong saya usaha nanya. Enggak, saya kan baru fokus ke situ, jangan diganggu lagi ya, fokus ke situ. Ya udah. Saya masih penasaran, cuma saya ke peserta konvensi dulu, Mas Anies. Kalau Anda tentunya sudah tidak ragu-ragu lagi karena sudah menyatakan siap untuk itu. Pasangannya siapa, Mas? Dari yang sini? Pasangannya siapa ya baiknya ya? Ini
Gini, nomor satu menangkan dulu konvensinya. Kalau konvensinya menang, baru kemudian kita bicara pasangannya. Ya. Ini menang konvensi belum? Ngomong apa? Tapi kan sudah dikeker-keker dong. Sudah. Sudahlah keker-kekeran. Sudah. Barangkali gini, kalau milih nih Pak ya, saya batikan, Pak JK juga batikan. Kemudian ini saya berdua warga negara biasa. Kalau yang ini penyelenggara negara. Jadi kenapa saya juga milih ikut itu? Karena ini pertama kalinya ada warga negara biasa, bukan penyelenggara negara, diizinkan mengikuti sebuah proses pencalonan presiden. Saya ingin terobos itu. Jadi mungkin kalau ini terobos berhasil, maka pertama kalinya. Selama ini kan harus orang partai, harus penyelenggara negara. Ini non partai, non penyelenggara negara. Jadi mungkin kalau cari pasangan penyelenggara negara. Oh, jadi nyari pasangannya yang gubernur. Saya to the point aja Mas Anies. Penyelenggara negara belum tahu yang mana. Gimana nanti sudah musim hujannya lewat kita diskusikan. Ini dari tadi sepanjang awal kode-kode bertebaran ini. Mas Ganjar, saya ingat Pak Taufik Kemas almarhum itu sempat bilang setiap politisi itu harus punya cita-cita tinggal di istana. Istana negara, istana merdeka. Oke. Adakah cita-cita itu Ganjar Pranowo? Saya itu waktu kecil cita-citanya pilot ya dulu. Iya. Saya boleh tanya pasangan yang cocok di antara yang hadir hari ini? Ini baru menarik ini. Cocok. Sudah ditunggu-tunggu. Kalau hari ini saya lagi bicara di depan rakyat saya, anggota partai saya akan tentukan. Tapi Mbak, Pilpres itu mau ikut konvensi, tadi disampaikan, ya kalau menang, deg-degan bisa. Ya. Mas Jokowi banjirnya masih menunggu. Pak JK, wah sudahlah, sudah terbang tinggi beliau seluruh dengan pengalamannya. Kita berdua nggak ada yang nyalonin. Sebenarnya yang paling fair kalau mau ditunjuk, kita nggak bisa tunjuk, Mbak. Karena itu nanti dipilih langsung, gimana kalau dipuling aja itu. Kira-kira yang paling pas siapa? Nanti kalau nggak kegeeran kita kan repot. Bang Abraham. Siapa Bang? Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ganjar, ini adalah orang-orang yang bisa diapresiasi untuk memimpin negeri ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya punya cita-cita hanya satu. Saya nggak bercita-cita jadi presiden. Biarkanlah Pak Jokowi, Pak JK, Pak Anies, Pak Ganjar. Saya cuma satu cita-cita saya. Jadi ketua RT saja. Yang bertanya siapapun, jawabannya sama. Kalau yang bertanya Bu Mega?